Januari, mengawali tahun 2021, Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan rapat penyusunan laporan akhir. Laporan akhir ini merupakan bentuk tanggung jawab dari sebuah lembaga dengan menarasikan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 lalu. Melalui laporan akhir ini juga, Bawaslu Provinsi Bali dapat melakukan evaluasi untuk pemilu dan pilkada selanjutnya. Februari, pertengahan Februari, Bawaslu Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi hasil pengawasan serentak tahun 2020. Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan tahapan pemilihan pada tahun 2020. Maret. Pada bulan Maret, Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan bimbingan teknis penguatan kapasitas SDM terkait tata cara penanganan pelanggaran. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani bentuk pelanggaran yang terjadi pada perhelatan pemilu dan pemilihan, Bawaslu harus selalu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini demi memberi pelayanan yang maksimal kepada publik terkait proses penanganan pelanggaran pemilu. Di akhir bulan ketiga, Bawaslu Provinsi Bali menghadiri rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1, yaitu dari bulan Januari hingga Maret 2021. April. Di awal bulan April, Bawaslu Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Bupati dan Wali Kota di 9 kabupaten kota di Bali terkait dengan penguatan kelembagaan antara Bawaslu Provinsi Bali dengan pemerintah daerah Provinsi Bali. Mei. Di penghujung bulan Mei, Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan sosialisasi dengan partai politik terkait dengan sistem informasi penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan adanya SIPS ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi terkait sengketa yang ditangani oleh Bawaslu melalui online. Juni. Pada bulan Juni, Bawaslu Provinsi Bali menggelar sekolah kader pengawas partisipatif tingkat dasar di 2 titik, yaitu di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan SKPP ini diharapkan menjadi stimulus dan pendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan mendatang. Selanjutnya, di bulan yang sama, Bawaslu Provinsi Bali juga menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 bersama dengan KPU Provinsi dan Disdukcapil Provinsi Bali. Juli. Mengawali bulan Juli, Bawaslu melakukan launching podcast Kadek Bali dengan narasumber pertama Fritz Edward Siregar. Podcast ini dibuat sebagai bentuk sosialisasi terkait kepemiluan dengan selera masyarakat kekinian. Selain itu, Bawaslu Provinsi Bali juga menghadiri undangan dari Bawaslu terkait dengan peningkatan kapasitas kehumasan dengan tujuan meningkatkan pelayanan informasi yang akan disajikan kepada masyarakat melalui media resmi milik Bawaslu Provinsi. Agustus, Bawaslu Provinsi Bali launching e-book Panduan Pengelolaan JDIH.
Ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu menjadi badan publik yang informatif. Selain itu, di bulan yang sama, Bawaslu Provinsi Bali juga melaksanakan audiensi dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam rangka mematangkan persiapan gerakan masyarakat adat terkoordinasi awasi pemilu dan jaga pilkada. September, Bawaslu Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali melaunching Gema Siwa Puja, gerakan masyarakat adat terkoordinasi awasi pemilu dan jaga pilkada. Melalui gerakan ini, Bawaslu Provinsi Bali berharap dapat memproteksi masyarakat adat dari praktik politik praktis, salah satunya politik uang. Oktober. Pada bulan Oktober, Bawaslu Provinsi Bali menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tingkat menengah. Ini sebagai tindak lanjut dari SKPP Dasar yang telah dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Di kesempatan yang sama, Bawaslu Provinsi Bali juga menggelar rapat koordinasi penyamaan persepsi penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang bertujuan untuk penyeragaman pemahaman terkait dengan regulasi hukum yang mengatur tentang pemilu dan pilkada guna menciptakan pemilu yang berintegritas serta demokratis. November, sebagai bentuk dari tindak lanjut Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, Bawaslu Provinsi Bali memusnahkan barang dugaan pelanggaran yang berasal dari satu kasus pemilu di tahun 2019, terdiri dari kartu nama, spesimen surat suara, brosur, stiker, dan foto. Selain itu juga, di bulan yang sama, Bawaslu Provinsi Bali juga menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Bali, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Kota seprovinsi Bali, serta Disdukcapil Kabupaten Kota seprovinsi Bali. Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu Provinsi Bali juga menerima penganugerahan keterbukaan informasi publik dari Bawaslu Republik Indonesia. Desember. Mengawali Desember 2021, Bawaslu Provinsi Bali beserta dengan Bawaslu Republik Indonesia mengawasi jalannya pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan model desain surat suara dan formulir yang disederhanakan. Pada bulan yang sama, Bawaslu Provinsi Bali juga menerima penganugerahan lembaga informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Bawaslu Provinsi Bali berada pada tingkat teratas jika dibandingkan dengan lembaga vertikal lainnya di daerah Bali dengan nilai 93,42. Menutup tahun 2021, Bawaslu Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi penanganan barang dugaan pelanggaran sebagai bentuk penyempurnaan kinerja dalam mengelola barang dugaan pelanggaran dan sebagai persiapan dalam perhelatan pemilu serentak tahun 2024. Demikian kilas balik kegiatan Bawaslu Provinsi Bali tahun 2021. Bawaslu Provinsi Bali sebagai salah satu lembaga
yang mewujudkan keadilan pemilu akan terus bertransformasi dan berinovasi dalam mengawasi pemilu dan pemilihan.